Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita sebagai orang-orang beriman. Karena ketahuilah bahwa kita beriman semuanya semata-mata adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat yang ke-10 surah Yunus ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidaklah satu jiwa itu beriman melainkan karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karunia ini hendaklah kita syukuri, karena ini adalah sebaik-baik nikmat. Akan tetapi orang yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai muslim tidaklah boleh merasa cukup dengan Islamnya saja, karena semua orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam tidak dijamin masuk surga. Dijanjikan masuk surga, Pak, tapi tidak dijamin. Artinya kalau Allah berjanji pasti Allah menepati janji, tapi dari aspek kita nggak jaminan, faham? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftarakal yahud, orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi thintani wa sab'in firqah, menjadi 72 sekte. Firqah kulluhum finnar, semuanya di neraka. Iftarakan nasara ala thintani wa sab'in kulluhum finnar. Dan Nasrani telah terbagi pula menjadi 72 firqah, semuanya juga di neraka. Kemudian Nabi, ketika Nabi menyebutkan Nabi kepada Yahudi dan Nasrani, Nabi menggunakan kata kerja lampau, telah terpecah. Faham? Ketika Nabi menyebutkan umatnya, umat Islam, Nabi menggunakan kata kerja sedang dan akan.
Kata Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku yang mengikuti dakwahku ini, yang menisbatkan diri kepada aku, akan terbagi menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'ina finnari wa wahida fil jannah. 72 golongan akan masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga. Mendengar hadis ini perlu kekhawatiran tingkat tinggi, bukan? Faham? Maka berusahalah kita untuk menjadi satu kelompok tadi. Nabi menamai mereka dengan al-jamaah. Lalu Nabi ditanya, mahyal jamaah ya Rasulullah, siapakah al-jamaah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, maka ana alaihi, ya saya ulangi, maka ana alaihi yauma wa ashabi. Nabi menjelaskan apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Di sini Nabi menekankan ma. Yang kedua, beliau menyandarkan kepada dirinya. Nah, itu apa? Metode beragama, cara beragama. Faham? Yaitu beliau dan para sahabatnya. Pada hari ini, berarti agama yang murni itu adalah agama yang dipraktikkan oleh para oleh Nabi dan para sahabatnya saat itu. Jadi kalau kita ingin menemukan Islam yang jaminannya surga, berarti kita harus menelusuri jalan ke belakang. Paham? Yaitu saat Rasulullah mulai mendakwakan kebenaran Islam, ya, sampai beliau wafat. Kemudian bagaimana para sahabat mengamalkan ajaran beliau, ya, sampai Nabi meninggal, bagaimana para sahabat itu, ya, hendaklah kita teladani. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain, man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, sesudah wafatku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Dia akan menyaksikan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. Semakin kita jauh dari masa kenabian, perbedaan itu semakin tajam. Kalau imam yang 4 itu berbedanya pada perkara-perkara cabang, tidak pada perkara-perkara pokok. Tapi kita lihat hari ini, orang berbeda dari perkara cabang sampai perkara pokok. Sudah banyak meragukan kebenaran Quran, bukan? Banyak sekali umat Islam yang berpendapat Quran sudah tidak relevan lagi, kan? Artinya kita sudah berbeda pada perkara pokok. Para imam bersepakat Quran kebenarannya absolut. Hadis sahih itu adalah diamalkan kapanpun, dimanapun. Banyak ustadz-ustadz kita mengatakan sudah tidak relevan lagi, kan? Artinya bukan pada perkara cabang kita berbeda, tapi justru pada induk permasalahan. Paham? Maka apa solusi yang Nabi berikan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Maka Nabi mengatakan, aku berwasiat kepada kalian, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Kita ini break udah lama ya, jadi saya nggak lanjutin dulu, saya kenalin dulu. Ini kayaknya masih bingung-bingung ngaji model apa ini. Ya, ini ngajinya modelnya apa, manhajnya apa, ya. Nah, kira-kira kelompok dari mana ini, kira-kira begitu. Paham? Nah, paham? Nah, sehingga saya jelaskan bahwa dari penjelasan saya kira-kira tahu saya ini prinsipnya gimana gitu. Paham?
Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar senantiasa di zaman fitnah semacam ini, zaman di mana terjadi banyak perselisihan, maka ikutilah sunnah Rasul dan sunnah para sahabat beliau. Kenapa? Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa Nabi tidak mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan sunnah, dengan Quran dan sunnahku, tapi berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Para ulama menyebutkan dalam kaidah-kaidah tafsir, kalau Allah dan Rasulnya menyebutkan kata Quran saja, itu tidak menafikan Quran, hadis. Faham? Jadi misalnya Allah mengatakan ikutilah oleh kalian Quran ini, itu tidak berarti tidak boleh ikut hadis. Disebutkan satu tapi yang dimaksud dua. Kenapa? Karena Quran tidak mungkin diamalkan tanpa sunnah. Bisa difahami anak-anak? Jawab ya cikgu gitu. Ya kayak di cerita Ipin Upin. Kenapa? Karena Quran itu diturunkan oleh Allah untuk manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah memerintahkan Nabi untuk menerangkannya. Lihat surat 16, tolong dilihat Qurannya. Antum kan gak hafal Quran, jangan sosokan loh. Ya, kalau senyum-senyum, ini Ustaz kok galak amat gitu ya. Sekali-sekali murid mesti digalakin. Coba lihat di surat 16, surat An-Nahl, ayat yang ke-44. Saya tidak baca seluruh ayat ya, saya lewatkan dua kata. Saya langsung saja. Allah mengatakan wa anzalallahu wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad az-zikr, yakni Al-Quran, litubayyina linnasi, agar engkau menerangkan kepada manusia. Coba perhatikan, Al-Quran mengatakan agar engkau menerangkan. Berarti Quran yang diturunkan butuh diterangkan tidak? Butuh diterangkan. Faham? Siapa yang diberi kewenangan menerangkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keterangan-keterangan Nabi berkaitan dengan Quran itu disebut dengan sunnah. Maka ketika Nabi mengatakan ikutilah sunnahku, karena sunnah Nabi pasti berkaitan dengan Quran, bukan? Paham anak-anak? Gitu. Maka Nabi menyebutkan, Allah mengatakan Quran, maka masuk padanya sunnah. Karena Quran tidak mungkin diaplikasikan kecuali dengan sunnah, karena sunnahlah yang menerangkannya. Saya beri contoh. Al-Quran menyuruh kita sholat. Pernahkah Bapak Ibu melihat di dalam Al-Quran kaifiyat tata cara sholat? Tidak ada. Allah hanya memerintahkan kita sholat dengan ayat-ayat yang bersifat mujmal, global. Faham? Nabilah yang memerinci, tafsil namanya, ya, memerinci kepada kita bagaimana cara sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Jadi kalau Nabi menyebutkan sunnah saja, itu tidak menafikan Al-Quran, karena Quran dan sunnah keduanya berbarengan. Yang satu menerangkan, yang satu diterangkan. Di mana-mana yang menerangkan dan diterangkan, keduanya nggak boleh pisah. Faham?
Kemudian alasan yang kedua, sunnah itu kedudukannya sebagai hukum syariat adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya agar kita ikuti. Coba lihat di surat yang ke-7, surat Al-A'raf, ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian semuanya apa-apa yang diturunkan dari Rabb kalian, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mengatakan apa yang diturunkan dari Rabb kalian. Ma itu namanya isim kuliah yang bersifat umum. Faham? Yang jadi pertanyaan, kita ikuti apa-apa yang diturunkan dari Allah. Yang diturunkan dari Allah kan banyak. Hujan itu dari mana? Saya tanya, yang menurunkan hujan itu langit apa Allah? Contoh ayat apa? Dari mana Anda tahu Allah yang turunkan hujan? Kan orang Indonesia mengatakan hujan pun mencurah, langit pun mencurahkan hujannya. Enggak. Tidak kita dapati satu ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan langit mencurahkan hujan, enggak ada. Kita dapati dalam Quran di banyak ayat. Kata Allah apa? Wa anzalna minas sama'i ma'a. Surah 2 Al-Baqarah misalnya ayat 21, dan kami Allah lah yang telah menurunkan air dari langit, bukan langit yang nurunin air, paham? Yang kedua Quran. Yang jadi pertanyaan, mana yang diturunkan oleh Allah yang kita ikuti? Maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah, paham? Karena makna ini jadi pertanyaan, apa sih yang diturunkan dari Allah? Apa sih yang Allah turunkan? Jawabannya adalah Alkitab dan As-Sunnah. Jadi surat 7 ayat 3 junto penjelasnya. Ada nggak di sini yang sarjana hukum? Ada yang notariat nggak di sini? Notaris? Ada nggak jadi pengacara? Pengangguran banyak acara. Ibu-ibu pengacara ya? Ya, pengajian cari-cari ya, pengacara namanya. Ya, surat 4 An-Nisa ayat 113. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Oleh karena itu kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab yakni Al-Quran dan Al-Hikmah yakni As-Sunnah. Paham? Berarti As-Sunnah atau Al-Hadis Nabi itu sumbernya dari siapa? Allah. Karena Allah turunkan keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami ajarkan kepada engkau Muhammad apa-apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Yang ngajarin Nabi Muhammad siapa? Allah. Yang diajari Allah siapa? Nabi Muhammad. Gak mungkin Allah salah pilih yang diajari itu bodoh kayak kita. Yang dari dulu ngaji catat gak hafal-hafal loh. Ngaji kemana-mana gitu ya. Habis itu lupa lagi. Makanya Allah tidak pilih kita buru-buru jadi nabi. Jadi sahabat nabi saja enggak.
Sebab saya bayangkan kalau kita yang hadir di sini jadi sahabat Nabi, Quran gak sampai ke Indonesia. Wong hafalannya cetek begini. Jangan tersinggung ya. Saya hanya menyampaikan realitasnya saja. Paham? Maka kalau Nabi mengatakan ikuti sunnahku, karena sunnah yang aku sampaikan kepada kalian seluruhnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku. Paham? Oleh karena itu di surat 42 ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami wahyukan Al-Quran ini atas perintah kami, wa ma kunta tadri mal kitab walal iman, padahal engkau Muhammad sebelumnya tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Lalu Allah pun mengajarkan keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah manusia pilihan yang menjadi juru bicaranya Allah di bumi ini. Seorang presiden saja selektif memilih juru bicaranya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak selektif memilih rasulnya. Paham? Seorang juru bicara presiden saja ngomongnya hati-hati, jangan sampai membawa akibat buruk pada presiden. Kalau seorang juru bicara presiden saja menjaga amanah, masa seorang nabi nggak pernah amanah? Mustahil kan? Lalu Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan, ya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh Muhammad engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti petunjukku. Faham? Ikuti sunnahku, karena satu, sunnahku itu diajarkan oleh Allah Subhanahu bersama dengan Al-Quran. Maka sunnah dan Quran berbarengan jalannya, dan ilmu yang aku ajarkan kepada kalian diajarkan oleh Allah, dan aku direkomendasikan oleh Allah di atas jalan yang lurus, gak bengkok kayak Allah. Paham? Dan saya diberi SK oleh Allah dari langit, direkomendasikan oleh Allah dari langit agar memberi petunjuk kepada kalian kepada jalan yang lurus. Bapak-bapak berani gak merekomendasikan orang yang bodoh-bodoh jadi guide di jalan? Berani gak? Bapak punya travel misalnya, ya, lalu butuh guide. Kira-kira mau pilih nggak orang-orang bodoh jadi guide? Enggak kan? Nah, ibu aja nggak milih orang bodoh jadi guide. Masa Allah pilih nabinya jadi orang bodoh? Kan nggak mungkin. Faham? Karena dia adalah guide buat kita untuk menuju kepada kebenaran, jalan yang lurus. Faham? Oleh karena itu Nabi mencukupkan ucapannya dengan fa'alaikum bisunnati. Jadi kalau ada orang protes, loh kenapa bukan Quran, kenapa sunnah? Diam loh. Nabi nggak mungkin salah ngomong, lu tuh yang salah ngerti gitu. Karena ada orang yang rada-rada gila-gilaan kayak gitu kan. Saya cuma nyantai aja. Saya bilang diam. Paham? Nabi nggak salah ngomong, lu yang salah ngerti. Paham? Nabi tidak salah ngomong, lu yang on, yang sok tahu lo. Paham? Maka Nabi tidak mengatakan Quran bukan berarti menafikan Quran. Paham? Tetapi ketika Nabi menyebutkan sunnahku, dan sunnah Nabi tidak mungkin terpisah dari Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala di surat 4 An-Nisa ayat yang ke-59, di tengah ayat itu Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih tentang sesuatu, jika kalian mengalami perbedaan tentang sesuatu apa saja, farudduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalikan persoalannya, putusannya kepada Allah dan Rasulnya. Allah adalah Alkitab dan Rasulnya adalah sunnah-sunnahnya. Faham? Maka Nabi menjelaskan tadi untuk memperkuat Al-Quran tadi, bahwa kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Rasulnya. Tentu apa yang dijelaskan oleh Rasul
tidak mungkin menyelisihi apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan pertama, solusi Nabi. Kenapa Nabi mengatakan kalau terjadi perselisihan kembalilah kepada sunnahku. Yang kedua kata Nabi, was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Kemudian ikutilah yang mengganti sesudahku. Sesudah Nabi wafat, yang mengganti beliau sebagai dai siapa? Para sahabat. Faham? Yang mengganti beliau untuk melanjutkan risalah, menyampaikan risalah ini ke seluruh penjuru dunia siapa? Ya? Karena Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Saya katakan. Ya, coba perhatikan di surat 34 surat Saba ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh manusia. Nabi kan waktu hidupnya tidak berdatang ke semua negara, bukan? Faham? Tapi karena misi risalah ini harus sampai kepada seluruh manusia, maka Allah memilihkan para sahabat itu satu, orang-orang yang jujur. Kita ini kan cenderung tidak jujur, maka Allah tidak pilih kita jadi sahabat. Terlihat sekali kurang jujur kita, termasuk yang ngomong. Karena rata-rata ustadz Indonesia itu bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Bayangkan bagaimana amanah dia kalau dibayar, ya? Dibayar konglomerat berubah lagi fatwanya. Paham? Alias wani piru. Fatwanya itu mengandung UUD, ujung-ujung duit. Sifat amanah itu Allah jadikan para sahabat itu. Jadi saya ulangi, dakwah Nabi untuk segelintir manusia atau seluruhnya? Seluruh kan? Nah, di surat 21 ayat 107 surat Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Redaksinya begitu. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tadi saya katakan Nabi pernah datang ke Indonesia enggak? Enggak. Sementara tugasnya harus sampai ke Indonesia, bukan? Risalah ini harus sampai ke Indonesia, bukan? Ke seluruh alam, kan? Maka Allah mencukupkan nabinya berusia 63 tahun. Gak usah panjang-panjang umurnya, nanti dikultus lagi. Lah orang Wali Songo aja kuburannya disembah, apalagi kalau Nabi panjang-panjang umurnya. Allah memendekkan, Allah mempersingkat umur Nabi. Allah pun memilih para sahabat-sahabat beliau sebagai transmitter. Tahu transmitter? Bahasa Arabnya namanya sanad. Mata rantai pertama, dari sana kita mendapatkan ilmu dari Rasulullah, dan merekalah yang menyebarkannya ke seluruh dunia. Maka Allah tidak salah memilih Abu Bakar, orang yang jujur lagi dermawan. Kita udah pelit, nggak amanah lagi. Masya Allah, lengkaplah penderitaan agama ini. Paham? Allah tidak salah memilih Umar radhiyallahu an, orang yang berani, tegas dan jujur serta rela berkorban. Kita kalau disuruh demo berani, tapi ilmu nggak punya. Kita jihadnya bisanya demo doang. Allah tidak salah memilih Utsman, Allah tidak salah memilih Ali radhiyallahu anhum jami'an, dan para sahabat-sahabat yang lain.
melalui merekalah dakwah Nabi itu terpenuhi sebagaimana janji Allah tadi, kafatan linnas. Faham? Sehingga terpenuhilah janji Allah dengan adanya para sahabat. Maka Nabi menyertakan dakwahnya dan syariatnya yang hendak diteladani adalah sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya. Oleh karena dalam ilmu hadis, ya, namanya jarh. Jarh itu kritik. Faham? Itu tidak pernah berkaitan dengan para sahabat. Artinya seorang perawi hadis itu diterima hadisnya syarat pertama punya kredibilitas moral. Faham? Yang pertama punya integritas moral, itu pertama dulu. Sebab apa saya tanya? Orang walaupun bicaranya bagus, kalau orang gak jujur dia percaya gak Pak? Dia datang bicaranya masuk akal, tapi kalau Bapak tak lihat tampangnya tukang bohong, bagaimana dipercaya? Faham? Maka seseorang dapat dipercaya yang pertama adalah terkenal integritinya, integritas moralnya. Dan para sahabat orang-orang adil semuanya. Karena Allah tidak mungkin pilih para sahabat sementara dakwah ini menyeluruh sampai ke manusia. Bayangkan kalau para sahabat curang kayak kita-kita di Indonesia ini, kira-kira agamanya jadi curang nggak? Yang kedua, para sahabat itu dhabit, cerdas, nggak bodoh-bodoh kayak kita, tidak PI, pikiran hilang-hilang. Maka para sahabat itu pertama amanah. Yang kedua mereka cerdas. Paham? Mereka lah yang menyambung risalah yang dengannya terpenuhilah ayat Allah tadi, bahwa Islam itu yang dibawa Nabi rahmat bagi seluruh alam, karena setelah Nabi wafat dilanjutkan oleh para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Bisa difahami? Dan Nabi bicara berdasarkan rekomendasi Quran. Ya, pertama surat 14, surat 4 An-Nisa ayat yang ke-115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menentang Rasul sesudah Nabi telah menerangkan segala sesuatu dari Rabbnya, hidayah, petunjuk, kemudian kata Allah Pak, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti cara beragama, jalan beragama, bukan jalan beragama orang-orang mukmin. Siapa yang dimaksud orang mukmin? Para sahabat. Siapa yang dimaksud orang mukmin? Para sahabat. Kalau ditanya, kenapa Pak Salim mengatakan orang beriman di sini para sahabat bukan kita? Jawabannya dua. Kalau kata orang mukmin itu bersifat umum, orang-orang yang sesat, Syiah mengaku beriman enggak? Ahmadiyah mengaku beriman tidak? Faham? Tentu bukan mereka. Alasan yang kedua, kenapa saya katakan para sahabat? Karena yang dimaksudkan orang mukmin di sini adalah orang yang memang telah diakreditasi imannya triple A. Dan hamba-hamba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan akreditasi keimanannya para sahabat. Kita ini masih waiting list. Mati dulu berketahuan. Faham?
Sementara orang yang sudah mendapatkan akreditasi keimanannya adalah para sahabat. Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu atau tahu banget, Pak? Lihat Quran. Banyak sekali, saya coba beberapa ayat saja. Lihat di surat 8 Al-Anfal ayat yang ke-74. Ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim walladzina awa nasaru. Orang yang beriman kepada Rasulullah lalu berhijrah bersamanya, kemudian berjihad bersamanya. Maaf, kita ini kan berdemo mengaku jihad kan? Tidak seorang pun di antara kita pernah berangkat ke Badar kan? Di antara kita tidak ada yang hadir di Uhud, bukan? Di antara kita tidak ada yang hadir di Hunain dan sebagainya, bukan? Kita hanya jihadnya bisanya sampai tingkat jihadnya Monas, bukan? Bukan di Badar, bukan di Uhud, bukan? Bukan di Muqtan dan sebagainya. Betul? Karena kemarin orang demo kan disebut jihad, bukan? Yang tidak keluar semangat jihadnya lemah. Kata setan, Paham? Saya tidak bilang itu salah atau benar, itu urusan mereka. Paham? Untuk membedakan kita dengan mereka jihad yang sebenarnya. Paham? Para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an telah datang pergi bersama Nabi dari satu medan jihad ke medan yang lain, jihad yang real, bukan jihad bayang-bayang. Walladzina awanasaru, dan orang-orang yang memberi pertolongan kepada orang yang hijrah. Kata Allah apa? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang paling benar imannya. Terakreditasi nggak para sahabat itu? Kita ini muhajirin sih, kita pindah dari kampung-kampung itu karena miskin. Kesini untuk memperbaiki nasib, bukan untuk menjaga agama kita. Jujur saja, betul Pak? Bapak-bapak dari halak kampung di Jawa, di Ambon, di Sumatera, di mana-mana pindah tinggalkan Kampuang karena apa? Tanah Kampuang tak lagi memungkinkan. Rumah ini mama, rumah gadang di Kampuang sudah roboh lah dia tuh. Maka merantaulah kita di rantau kan? Bangunlah sederhana dan sebagainya. Bukan untuk jihad, bukan? Bukan untuk menjaga agama, bukan? Para sahabat pindah meninggalkan apa? Harta kekayaan mereka di Makkah. Bersama Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menamai mereka muhajirin. Faham? Orang-orang yang memberi pertolongan ketika di Madinah lalu datang memberi pertolongan kepada orang-orang yang hijrah, namanya Ansar. Kata Allah, kedua kelompok ini orang-orang yang benar imannya. Maka yang dimaksud jalan orang mukmin adalah orang yang sudah diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang pertama. Paham anak-anak? Ini jadi bapak guru enak daripada jadi ustad. Kalau ustad kan biasa sok jaim. Kalau jadi bapak guru kan lebih nyantai. Kemudian dalil yang kedua, siapa di antara kita yang ikut bersama Nabi di Hudaybiyah dulu? Coba angkat tangan saya patahin tangannya loh. Ketika para sahabat bersama Nabi hendak memasuki Makkah yang gagal terkait dengan peristiwa Hudaybiyah, lalu Nabi mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ternyata salah seorang membocorkan rahasia, terjadi kegemparan, terjadi kabar hoax gitulah kira-kira kalau sekarang ya. Kabar hoax datang bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh di Makkah. Maka Allah pun menurunkan sakinah kepada mereka. Lihat surah 48, surat Al-Fat ayat 4 dulu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
Lalu Allah turunkan ketenangan kepada hati orang-orang mukmin. Di sini Allah mengatakan mereka mukmin tidak? Faham? Allah sifati para sahabat itu dengan sifat mukmin. Ini lambang apa? Bukti akreditasi yang kedua. Paham? Lalu kata Allah apa? Liyazdadu imana ma'a imanihim. Lalu bertambah keimanan di samping keimanan yang telah ada. Dan Allah menjamin iman para sahabat bertambah-tambah tadi. Iman kita sontoloyo, sentuh lalu loyo. Ini kalau pengajian begini naiknya 3 digit, habis pengajian turunnya 8 digit. Biasa minus 5 sih rata-rata. Betul ya Bu? Ibu kalau ngaji begini imannya naik atau turun? Sampai di kafe gimana? Turun. Naik 3 digit, turunnya 8 digit. Jadi minusnya 5 digit. Para sahabat naik terus kata Allah. Di ayat 18-nya, maka ketika para sahabat mendengar kondisi itu, mereka datang kepada Rasulullah berbondong-bondong berbaiat kepada Nabi. Lalu Allah turunkan ayat itu, laqad radiyallahu 'alal mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Dan Allah telah meridai orang-orang mukmin yang berbaiat kepada engkau Muhammad di bawah pohon. Allah ridai mereka, Allah ridai keimanannya. Berarti para nabi telah diakreditasi nggak keimanannya? Para sahabat itu diakreditasi nggak? Selain mereka waiting list, paham? Maka kembali ke surat, misal lagi penjelasan surat 4 tadi, untuk membuktikan bahwa yang dimaksud orang mukmin itu bukan selain sahabat tapi para sahabat, paham? Supaya ayat itu menjadi ayat karet, paham? Nanti sekte sana menisbatkan diri kepada itu, nanti sekte sini menisbatkan diri kepadanya, paham? Maka yang dimaksudkan dengan mukmin di sini adalah orang-orang mukmin, yakni para sahabat. Sabil di sini jalan, metode beragama mereka, manhaj beragama mereka. Maka kata Allah tadi, menyimpang dari sunnah Nabi, menyelisihi cara beragama, jalan beragama para sahabat, kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Saya biarkan dia sesat. Jadi ketika Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin, ini hanyalah memperjelas dan memperkuat firman Allah tadi, bukan? Agar kita senantiasa, agar selamat jalan kita, hendaklah kita berpegang teguh sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat beliau. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sahabat, insya Allah perpecahan kita tidak ada, sedikit sekali. Orang memperdebatkan berbagai hal saat ini. Coba ibu bapak konfirmasi aja. Saya berikan contoh gini. Misalnya satu saat orang memperdebatkan tentang hukum maulid. Pak Salim, maulid itu bid'ah apa enggak sih? Lalu saya tanya, ada perintah merayakan maulid dalam Quran dan sunnah enggak? Mereka jawab enggak ada. Berarti yang aman mengadakan atau tidak mengadakan? Tidak mengadakan berarti lebih aman, kamu enggak ada dasar hukumnya kan? Faham? Kemudian ada yang mengadakan, jadilah pro kontra. Ada mengatakan hukumnya sunnah, ada mengatakan bid'ah. Amannya gimana? Amannya tanya saja, Anda gerakan maulid karena apa? Cinta kepada Nabi. Jawab, apakah Anda lebih cinta Nabi daripada para sahabat? Jawabannya apa? Ya para sahabat pasti lebih cinta lah. Pernahkah mereka merayakan maulid sebagai wujud cinta? Tidak. Maka contohi mereka itu lebih aman, bukan? Maka insya Allah tidak perlu ada perbedaan, bukan? Faham? Contoh lain, ada orang nanya sama saya, Pak Salim, saya apa itu namanya, kebiasaan saya suka tahlilan kalau ada hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya gak bilang bid'ah atau tidak bid'ah, saya jawab. Saya tanya, orang mati membutuhkan pahala kan? Lalu Anda menghadiahkan pahala untuk mereka, itu aturan agama atau aturan adat kebiasaan? Mereka jawab aturan agama. Baik. Kalau mayit-mayit sekarang butuh pahala, para sahabat butuh pahala tidak? Butuh pahala. Ada nggak Nabi pernah habis orang mati Nabi duduk tahlilkan 7 hari, 3 hari, 4 hari?
Kata mereka nggak ada hadis satu pun meriwayatkan. Para sahabat melakukan nggak? Nggak. Kalau Nabi tidak memerintahkan, tidak melakukan, para sahabat tidak melakukannya, maka itu bukan bagian dari agama kan? Maka mengikuti mereka lebih aman nggak? Lebih aman kan? Nah, ini contoh solusi saja daripada berdebat panjang lebar. Sebab kata Nabi apa? Kalau kalian berbeda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin. Faham maksud saya? Kalau kalian berbeda, ikuti saja, kembali saja kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, contohin. Apa yang aku perintahkan, wajib atau sunnah, kerjakan semampu kalian. Apa yang aku larang, tinggalkan sungguh-sungguh. Apa yang tidak aku contohkan, jangan menyibukkan diri dengannya. Kan aman gak? Aman kan? Itu yang dimaksud oleh Nabi, supaya tidak terjadi perselisihan di antara kalian. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Nabi dan para sahabatnya. Itu kata Nabi tadi. Lebih realistis mana? Ngikutin perdebatan Ustadz di YouTube atau ikut para sahabat? Saya tanya. Coba jawab yang jujur. Ya? Lebih aman mana? Mendengarkan ceramahnya Ustadz di YouTube dengan pikirannya masing-masing, atau langsung mengcopy paste dari para sahabat? Copy paste para sahabat, insya Allah perbedaan kita semakin sedikit. Saya bilang tadi, perbedaan kita dari pokok sampai cabang loh. Kalau imam kan hanya berbeda dalam perkara cabang ya, bukan pokok ya. Imam yang 4 sepakat yang namanya sholat itu 5 waktu hukumnya wajib. Sholat itu apa? Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Banyak mahasiswa di UIN itu nggak sholat. Alasannya apa? Sholat kan doa. Kalau doa kan cukup. Nah, berarti kita berbeda dari pokok sampai cabang, bukan? Bagaimana mempersatukannya? Coba lihat. Maka kata Nabi apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin. Kembalilah kepada sunnahku dan sunnah para khulafaku, para penggantiku sesudah aku tiada, yaitu para sahabatku yang melanjutkan risalah ini, dakwah ini, hendak mereka yang menyampaikannya. Faham tidak? Ada yang mengatakan begini, kalau maulid itu bid'ah, maka mengkodifikasi, membukukan Quran itu bid'ah. Jawabannya, ini namanya membandingkan dua perkara yang konyol. Saya tanya, Anda yang biasa bikin maulid tiap tahun, udah hafal Quran belum? Tuh udah rayain maulid aja gak hafal-hafal, gimana? Itu pun Quran sudah dibukukan, gak hafal-hafal. Bayangkan kalau Quran gak dibukukan. Coba tanya sama ustadz-ustadz yang suka ceramah maulid, hafal Quran gak? Banyak yang gak hafal. Sudah dibukukan saja ente gak hafal, gimana kalau gak dibukukan? Saya tanya, kita ini butuh perayaan maulid atau butuh Quran? Mana hafalan kita cetek begini, bayangkan kalau gak dibukukan, kasihan benar kita. Sudah dibukukan saja berselisih tentang artinya, bukan? Masih memperdebatkan, bayangkan kalau Quran gak dibukukan. Bagaimana menyamakan perayaan maulid dengan pembukaan Quran? Itu kan membandingkan dua hal yang levelnya beda, bukan? Mana yang urgen buat kita? Perayaan maulid atau dibukukannya Quran? Cepat jawab. Tidak ada urgensinya merayakan maulid dalam agama kan? Ya kata ibu nggak penting, gitulah kira-kira ya. Tapi membukukan Al-Quran sangatlah penting. Namanya juga kitab, yang namanya kitab dibukukan lah. Yang kedua, di zaman Nabi nggak dibukukan, dia lagi turun. Bagaimana dibukukan? Kan Quran lagi turun. Paham? Masa dibukukan turun bongkar lagi? Tapi ditulis halaman per halaman di masa Nabi ditulis tidak? Nabi setiap turun Nabi bilang, letakkan surat ini di sini, letakkan ayat ini di situ. Kemudian tidak bid'ah. Kenapa? Karena Quran dibukukan berdasarkan kesepakatan seluruh para sahabat. Dan kata Nabi, tidak mungkin sahabatku bersepakat di atas kesesatan. Maka ijma para sahabat itu hukum, diterima. Faham? Jadi hukum maulid tidak ada ijma, tapi hukum membukukan Quran ijma para sahabat.
Maka apa-apa yang para sahabat melakukannya tidak bid'ah. Sebab kata Nabi apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin tadi. Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Maka kalau para sahabat bersepakat melakukan sesuatu, itu sunnah kata Nabi tadi. Paham anak-anak? Jadi jangan mengira bahwa kalau sudah masuk Islam langsung masuk surga. Tunggu dulu, kata iblis. Hello. Paham? Karena orang yang menisbatkan diri kepada Nabi dan risalah yang beliau bawa akan terpecah belah menjadi 73. 72 menyimpang. Tentu tingkat penyimpangannya berbeda-beda ya. Ada yang menengah, ada yang luar biasa, ada yang sangat luar binasa. Paham? Dan ada yang betul-betul di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya. Kemudian dalil yang kedua yang mewajibkan kita mencontoh para sahabat. Kenapa Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Karena itulah yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi iman mereka telah diakreditasi tadi ya. Sekarang Allah perintahkan kita mengikuti para sahabat, sebagaimana Allah memerintahkan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum, dan seterusnya. Orang yang mula-mula masuk Islam dari muhajirin dan ansar. Ingat, muhajirin itu orang yang pindah pertama kali dari Makkah ke Madinah, bukan pindah dari kampung ke tanah rantau. Ya, paham? Jangan ambuk salah tafsir, jangan awak salah tafsir. Paham? Jadi muhajirin adalah orang-orang Makkah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dibawanya. Paham? Lalu mereka berpindah meninggalkan Makkah. Ya, mereka ini oleh Allah disebut al-muhajirin. Wal ansar, dan tadi Allah sebutkan orang-orang Madinah, orang-orang beriman pertama kali, lalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang pindah dari Makkah ke Madinah. Faham? Allah bilang walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka mereka itulah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Bapak-bapak pengen diridhai Allah tidak? Kata Allah syaratnya apa? Ikutilah orang-orang muhajirin dan ansar, para sahabat. Ya, jadi itulah solusi. Kan apalagi di zaman sosial media makin kenceng gini, makin bingung nggak? Karena berita berseliweran, simpang siur, nggak jelas juntrungannya. Ya, kadang-kadang ya datang dari Ciliwung, nyangkol di Condet, disebarkan kemana-mana, nggak jelas tuh siapa perawinya. Paham? Bayangkan kalau kita tidak punya pegangan, lama-lama bingung nggak? Lama-lama berputus asa, daripada Islam bikin kacau mendingan keluar aja dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Islam yang sesungguhnya, jadi kalau ibu bapak ditanya Islam rahmatan lil alamin itu yang direkomendasikan Allah yang mana? Islamnya Nabi dan para sahabatnya. Jadi kalau ada Islam saja, tidak usah dikasih label-label Nusantara. Cari sampai bulu-bulu rontok, tumbuh lagi, rontok lagi. Tidak ada di kamus manapun Islam Nusantara. Pernahkah ada seorang nabi dari Nusantara? Pernahkah ada sebuah kitab turun di Nusantara? Lah bagaimana Anda menamakan dengan Islam Nusantara? Kira-kira iblis salto enggak? Iblis bilang ini gagasan di luar dugaan. Apa kata iblis?
Dulu rencana saya nyesatin mereka, ternyata mereka sesat, sebelum saya sesatkan. Maka iblis bilang apa? Raupopo, lanjutkan, bersama kita bisa. Go to hell. Na'udzubillahi min dzalik. Paham? Jadi kalau orang katakan gini, saya Islam Nusantara, kamu Islam Arab ya, Bapak jawab apa? Bapak terima Nusantara apa Arab? Ada teman saya ngomong gitu, Ustadz saya Muslim Islam Nusantara, Ustadz Islam apa? Arab ya? Iyalah, saya tanya, Nabi orang apa? Arab. Quran berbahasa apa? Arab. Hadis Nabi berbahasa apa? Arab. Quran turun di mana? Di Arab. Disebarkan kemana-mana di mana? Di Arab. Gak pernah di kamus, di langit, di Lauhul Mahfuz ada Islam Nusantara. Faham? Jadi kalau saya Islam Arab masih ada connecting. Faham? Islam Nusantara gak nyambung sama di langit, tahu, kecuali langitan. Faham? Kamu Islam jangan ke Arab-Araban deh. Jawab, saya nggak Islam, saya nggak Arab-Araban, Islam yang di Arab dulu. Abu Bakar orang apa? Umar orang apa? Para sahabat orang apa? Dari mereka kita tahu sholat, bukan? Anda sholat pakai bahasa apa? Saya tanya, Anda tahlilan pakai bahasa apa? Bahasa Arab kan? Jadi ada yang bilang gini, saya di Jawa, Pak Salim, kalau beragama itu jangan copy paste dari Arab. Kalau begitu sampean tahlilan pakai bahasa Jawa, nggak usah pakai bahasa Arab. Al-Fatihah, nggak usah, pakai saja bahasa Jawa. Itu namanya Islam Jawa asli. Ya, ada orang di Jawa ngomong gitu, Pak Salim, kita kan orang Indonesia toh, ya. Jadi kita Islamnya Indonesia saja, tidak usah ke Arab-Araban. Saya tanya, kalau gitu sampean besok tahlilan jangan pakai bahasa Arab, ya, jangan pakai Alhamdulillah, jangan baca Al-Fatihah, betul ya? Ganti saja, besok sampean sholat pakai bahasa Jawa. Kalau malaikat tanya, kenapa kamu rubah sholat? Lah, aku Islam Nusantara. Ini namanya banyolan gak menurut Anda? Ini lelucon gak? Mengingkari Arab sementara dia tahlilan pakai bahasa Arab. Hah? Kalau sampean berani rubah tahlilan semuanya boso Indonesia, ya, gak boleh bahasa Arab. Quran atas apa yang ganti, jangan Quran yang diturunkan di Arab. Apa kata Allah di surah Yusuf ayat 2? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Dan kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Berarti kita tetap harus dengan Arab, bukan? Sebab kata Allah, Quran tidak mungkin difahami kecuali dengan dialektika bahasa Arab. Berarti Islam kita lebih identik Arab atau Nusantara, Pak? Jadi kita orang Nusantara, iya. Kita Muslim Nusantara, iya, tapi Islam kita satu, Islam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Islam yang disebarkan, dipraktikkan oleh para sahabat. Itulah Islam kami, Islam Timur Tengah. Betul? Dulu saya pernah ceramah umum di Yogyakarta, di sebuah university. Selesai ceramah umum, ada yang nanya, Pak Ustadz, aku mau nanya, monggo. Quran itu turun di Arab toh? Saya jawab, yang nanya mahasiswi. Saya jawab, iya Mbak, emang Nabi pernah jalan-jalan ke Parangtritis? Lalu Quran turun di sini, udah tahu nanya. Maka dia bilang, kalau begitu Quran hanya cocok di Arab Ustadz, tidak di Indonesia. Saya bilang, baik, sebelum saya jawab saya tanya dulu, kamu sampean yakin nggak kebenaran Quran? Iya. Sampean yakin nggak kalau Quran itu dari Allah? Iya. Sampean yakin Allah benar nggak? Benar. Quran itu benar nggak? Benar. Nabi Muhammad benar nggak? Benar. Udah sepakat kita. Quran bilang ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti termasuk sampean. Kalau sampean tidak mau, ganti spesies.
maka Quran tidak berlaku buat sampean. Kan tadi sampean bilang Allah Maha benar, Quran dari Allah, betul? Nah, berarti Anda meyakini Quran benar kan? Quran bilang hudal linas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau sampean bilang Quran tidak cocok buat sampean, ya abang ganti spesies. Lalu saya jelaskan panjang lebar. Sesudah itu apa kata mahasiswa tadi? Aduh pangapunten Pak Salim, aku jadi ngerti loh. Kenapa? Selama ini kan guru agamaku itu sekuler loh. Sambil nunjuk guru agamanya, dosen agamanya. Oh saya rukyah dosen agamanya itu. Saya bilang sampean punya dosa aja banyak, berani nekat namun dosa orang banyak ya. Ya ini namanya donek, dosen nekat namanya. Jadi sekali lagi Islam kita harus mengacu ke Islam Arab, bukan Arab sekarang. Makanya ketika orang-orang Arab datang ke sini kan tidak berjenggot, betul? Saya bilang ke ibu-ibu tuh lihat, Islam saya bukan Islam Arab, kan tuh orang-orang banyak nggak berjenggot tuh, coba lihat. Ya, orang Arab kemarin datang ke Indonesia pakai gamisnya panjang-panjang bukan? Melebihi mata kaki bukan? Supaya sampean tahu bahwa agama saya tidak ikut orang Arab, tapi ikut laki-laki Arab yang Allah pilih jadi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Jadi Islam saya bukan Islamnya Raja Salman, Raja Arab, bukan. Tapi laki-laki Arab yang diturunkan oleh Nabi, oleh Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu laki-laki Arab yang saya ikuti itu. Faham? Masih Arab-Arab juga. Tetap Arab nggak boleh dihilangin. Paham? Karena Nabi orang Arab bukan? Hadits tadi Nabi bahasa Arab bukan? Quran berbahasa Arab bukan? Dan hari ini kita sholat menggunakan bahasa. Saya bilang gini, Bapak ini gimana sih? Bapak bilang jangan ke Arab-Araban, baca niat aja. Nawaitu sauma gadin. Saya tanya nawaitu sauma gadin itu bahasa apa? Itu kan bahasa Arab. Bapak gimana sih? Udah niatnya diumumin gede-gede pakai bahasa Arab lagi. Nolak Arab, aneh kan? Lah saya tanya, Bapak tadi di masjid Bapak ngomong apa toh? Nawaitu sauma gadin. Nawaitu sauma gadin. Teh bukan bahasa Jawa atuh. Nawaitu artinya saya berniat, saum berpuasa, gadin besok. Iya teh bahasa Arab. Kumahanya. Tapi masih nolak Arab-Arab, heran saya. Paham? Coba lihat zikir dah sampai teler apa? La ilaha illallah. Pakai bahasa Arab juga. Nah ini, tapi anggap saja itu lelucon-lelucon yang tidak lucu ya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu, keyakinan semacam itu, anggap saja lelucon-lelucon yang tidak lucu. Maka karena tidak lucu biasa bikin kerut muka, nanti jadi tua. Sehingga ibu-ibu butuh oleh dengan 7 total effect yang menunda 7 tanda ketuaan. Atau bapak-bapak butuh pons dengan anti aging ya. Gak usah, kita nyantai saja ya. Prinsip kita apa? Kita berada di Al-Quran, di atas sunnah, dengan pemahaman para sahabat dan praktek agama mereka, itulah yang terekomendasikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita pegang sampai hari kiamat. Perhatikan apa kata Imam Syafi'i. Kita ini kan sering mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi otak kita model CPI. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? I'lam, ketahuilah ya, wahyu minallahi wahyain. Ketahuilah bahwa wahyu dari Allah itu ada 2 nawaan, terbagi 2 bagian. Pertama Alkitab dan kedua as-sunnah yang sahih, berdasarkan surat An-Nisa ayat 113 tadi. Tadi Allah bilang sunnah Nabi itu Allah wahyukan buat Nabi bukan? Faham? Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Wahyu Allah itu ada 2, Alkitab dan as-sunnah yang sahih. Maka kata Imam Syafi'i tidak mungkin Quran dan sunnah yang sahih saling bertentangan, gak mungkin. Maka Imam Syafi'i apabila mendapati 2 yang kontradiktif,
maka beliau mencari mana yang mengkompromikannya. Kalau hadisnya sahih, ya, dengan hadis yang sahih bertentangan, beliau kompromikan. Kalau beliau tidak bisa mengkompromikan karena lemahnya ilmu beliau, maka beliau tawakuf, diam, tidak mengomentarinya dan tidak mendhaifkan hadis yang sahih. Faham? Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin Quran dan sunnah yang sahih saling bertentangan, gak mungkin. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, Quran dan sunnah yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal. Manakala terjadi benturan, maka yang salah itu akal. Kan Nabi tidak mungkin salah ngomong kan Pak? Makanya ada ibu-ibu tanya gini, Pak Salim, saya baca Quran dan hadis tapi nggak masuk akal. Ya akal ibu, bukan Qurannya yang nggak bisa masuk, otak ibu yang nggak muat, itu masalahnya. Jadi seakan-akan Quran dan hadis dipersalahkan, ya, sehingga perlu dikritisi karena nggak dapat diterima oleh akal dia. Paham? Bukan Quran dan sunnahnya nggak masuk akal, akal kita yang terbatas kemampuannya. Paham Bu? Maka kita harus berusaha. Contoh gini, ibu beli kulkas, kulkasnya lebih besar dari pintu ibu, ya otomatis nggak masuk lah. Paham? Bukan kulkasnya yang disalahkan, pintunya diperlebar. Paham? Kita berusaha sungguh-sungguh untuk memahami Quran dan sunnah, bukan sunnah yang dikritik. Karena Imam Syafi'i mengatakan, Allah bilang, saya tanya gini, tidak mungkin bertentangan Pak. Coba lihat, kata Allah bilang apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Betul? Allah Ar-Rahman yang menurunkan Al-Quran, yang menciptakan manusia dan lisan-lisan manusia. Mungkinkah Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia? Padahal Allah menginginkan manusia mematuhinya, bukan? Paham? Kira-kira kalau ibu-ibu ngomong dengan anak kecil, ibu pakai bahasa orang dewasa atau anak kecil? Nah, kalau ibu ngomong dengan gaya orang dewasa, yang waras anaknya atau ibunya? Gitu kan logikanya. Allah tidak mungkin berbicara dengan kita sesuatu yang tidak bisa kita pahami, sementara itu kan mesti diamalkan, bukan? Maka tidak mungkin bertentangan. Maka dulu ada ibu-ibu orang awak nanya begini, nenek-nenek umur 84 tahun. Kalau kuliah duha di Al-Azhar tuh suka duduk selenjoran, kasihan kan udah tua. Saya bilang, ibu duduk di kursi aja. Malu ambo nih Ustaz. Buya, saya duduk di bawah saja. Ambo duduk di bawah saja. Satu hari dia tanya gini, Ustaz, ambo mau nanya, Ustaz, Buya, ambo mau nanya, Buya. Saya bilang, mau nanya apa, Bu? Dia bilang, andai kata kita di bulan sholatnya gimana? Saya nanya, ibu ada rencana ke bulan? Dia bilang, enggak saya nanya, yang di bumi aja. Kalau rematik saya kumat gimana wudhunya? Enggak usah nanya di bulan. Saya akan jawab kalau ibu sudah tercatat jadi astronot. Tanya yang penting-penting yang dibutuhkan di bumi saja. Enggak ke bulan kok menghayal. Lalu dia nanya lagi, udah, ambo nanya yang lain saja Buya. Boleh silahkan. Kenapa Quran susah dihafal? Saya bilang, pertanyaan ibu salah, coba diulangin. Dia bilang, kenapa Quran susah dihafal? Salah Bu bahasanya, coba diulang lagi. Dia ulang, kenapa Quran susah dihafal? Saya jawab, salah Bu ucapannya. Marah tuh ibu. Apa kata Buya, kurang ajar kali Buya nih. Orang tua Buya katanya. Walaupun disikok Buya kan anak muda katanya. Saya bilang, coba ulang Bu pertanyaannya. Kenapa Quran susah dihafal? Itu masalahnya. Pertanyaan benar, kenapa saya susah hafal Quran? Bukan kenapa Quran susah dihafal. Quran nggak susah dihafal. Yang bermasalah itu otak siko yang bermasalah, saya bilang. Betul? Bukan kenapa Quran susah dihafal, salah kenapa saya susah hafal Quran. Kan
tadi Allah bilang Ar-Rahman, Allamal Quran. Gak mungkin Allah mengajar seorang guru saja tidak ingin mengajarkan matematika tidak difahami muridnya. Faham? Masa Allah mengajari hambanya susah-susah? Kan mustahil. Atau di surah 54 coba lihat. Allah ulang 4 kali surat Al-Qamar. Allah ulang 4 kali di situ di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Surat 54 surat Al-Qamar. Cukup lihat di ayat 17 saja karena diulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Jadi Allah udah bilang mudah bukan? Jadi yang sulit Quran atau kitanya? Setelah ibu itu baca baru dia bilang mengerti lambo sekarang. Kenapa Buya tadi suruh ambo ulang-ulang itu pertanyaan? Emang benar, maaf Buya katanya. Saya bilang sebagai hukumannya besok ibu bikin saya rendang 2 kilo saya bilang. Jelas? Maka tidak mungkin Quran itu tidak dapat difahami, mustahil. Paham? Mustahil Quran itu bertentangan dengan akal, mustahil kata Allah. Paham? Karena Quran itu sudah dipermudah sebagai pelajaran, maka tidak mungkin objek yang didakwahi akal tidak bisa menerimanya. Maka manakala akal tidak bisa menerima, itu namanya kemungkinan human error atau iman error. Kadang-kadang kita tahu benar sih Quran gitu, betul? Tapi gimana gitu. Contoh misalnya kita baca ayat riba, kita dengerin jelaskan hukumannya kan. Tapi gimana dong, gue kan sebenarnya ini Qurannya bermasalah atau iman kita bermasalah? Ada ibu-ibu nanya begini, Pak Salim, kenapa ya saya kalau dengar lagu dangdut atau zikir sambil berlagu itu hati saya langsung hidup, tapi kalau saya baca Quran, saya berzikir, hati saya nggak tersentuh? Berarti ibu itu mengalami sirosis iman. Tahu sirosis? Kanker hati kan? Hatinya sudah membatu bukan? Berarti ibu sedang mengalami namanya sirosis iman, Bu. Mungkin stadium 7 saya bilang. Masa orang mukmin berzikir, dia bilang saya zikir hati saya tidak ada perubahan, berarti ada masalah. Allah tidak mungkin salah kan? Coba lihat surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman itu apabila mengingat Allah maka tenanglah hatinya. Dan ketahuilah sesungguhnya orang-orang berzikir itu akan memperoleh ketenangan. Allah nggak mungkin salah kan? Allah nggak mungkin salah kan? Berarti yang salah siapa? Apakah salah? Saya jawab, oh maaf Bu, berarti hati ibu senang namanya sirosis iman. Mungkin stadium 7 kali. Kata dia gini, semua penyakit stadium 4 aja Bu, nggak ada stadium 7. Saya bilang boleh jadi imannya kelewat atau apa itu namanya stadiumnya sampai begitu kerasnya nggak bisa menerima Al-Quran dan sebagainya. Bahkan kalau suami saya nasihati dengan Quran saya marah Pak. Tapi kalau misalnya orang menasihati saya dengan kata-kata filsafat, ya misalnya Mario Teguh, rasanya saya gampang nerima deh. Berarti sirosis, bukan stadium 4, 7. Masa dinasihati dengan Quran kok marah gitu loh. Paham? Berarti kalau ada begini berarti pertanda iman kita sedang mengalami sirosis. Bisa stadium 1, 2, 3 atau 7 versi saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulannya, jadilah orang Islam pun tidak cukup. Jadilah orang Islam yang dijamin Allah masuk surga melalui lisan Nabi tadi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau dan sunnah para sahabat beliau dan beragama sebagaimana beragamanya beliau dan para sahabatnya. Maka tadi saya belum selesai perkataan Imam Syafi'i tadi. Oleh karena itu apabila aku menemukan sebuah masalah
maka aku cari pada Quran dan Sunnah. Manakala aku dapati dari keduanya, maka cukup bagiku dan haram bagiku berpendapat. Nah, bila aku tidak mendapati pada Quran dan Sunnah, maka aku mencarinya pada para sahabat. Bila aku dapati para sahabat bersepakat, maka haram bagiku keluar dari kesepakatan mereka. Bila aku mendapati para sahabat berselisih, berbeda pendapat tentang satu persoalan, maka aku berusaha untuk merajihkan di antara dua pendapat yang paling kuat, lalu aku ikuti yang paling kuat itu. Haram bagiku berpendapat yang ketiga, karena tidak mungkin dua-duanya benar, pasti ada satu yang benar, maka aku cari yang paling benar di antara dua pendapat tadi. Faham? Manakala aku tidak mendapati pada pendapat para sahabat, maka aku berpendapat dengan pendapatku sendiri. Ini Imam Syafi'i lo mujtahid, tidak menyelisihi pendapatnya dengan pendapat para sahabat. Bayangkan ya, ini kita level CPI, Masya Allah, belagunya minta ampun, sok-sokan gitu loh ya. Kata iblis apa? Mantap gitu loh. Bisa dipahami kajian kita hari ini? Paham? Jadi kajian kita ini berdasarkan kitab Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, karena kita sedang berusaha menempuh satu jalan yang selamat tadi dari 73 jalan. Pak, membedakan satu jalan di tengah jalan yang banyak, bingung nggak? Bingung, berarti butuh tingkat kehati-hatian paling tinggi, bukan? Nah, bagaimana Anda ngadi nggak serius? Serius saja belum tentu lurus, apalagi nggak serius ya. Bayangkan saja ya, Imam Syafi'i sudah ngadi puluhan tahun saja khawatir terkena syubhat. Ini ente ya catat sampai di rumah, catatan pun tidak pernah disentuh-sentuh. Masya Allah ya. Ini kan lihat Quran pas di sini, sampai di mobil wallahu a'lam itu. Ya, maka belajarlah secara kontinu ya, secara terus menerus, dan perhatikan dari siapa kita mengambil agama kita. Karena kata Imam Abdullah bin Mubarak, undur man ittakhadha dinik, hendaklah engkau perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Apalagi di zaman fitnah ya, hampir semua orang bisa boleh jadi ustaz, hanya bermodalkan bisa ngelucu saja. Betul? Dan ibu-ibu paling suka dengan ustaz yang lucu-lucu. Apa kata ibu-ibu? Ini ustaz gue banget deh ya. Kalau ustadz yang serius, yang ilmiah kayaknya gimana gitu, malas sih dengerinnya. Apa sih garing, kata ibu-ibu ya. Ibu-ibu ketawa karena kelihatan sekali di wajahnya. Jadi kalau ada ustadznya ngomongnya ilmiah tapi datar-datar saja, nggak ngelucu, nggak enak ya. Ibu-ibu kalau ngomong kan mulutnya kayak gitu kan, nggak enak. Kenapa? Ustadznya garing gitu loh ya. Maksudnya lucu-lucu. Saya pernah ceramah di Cikarang sana. Begitu datang ketua masjid bilang gini, Pak Salim, kalau ceramah di sini mesti banyak lucu-lucunya. Saya bilang, Pak, ini saya disuruh datang ngelawak apa ceramah sih? Jadi Bapak salah undang. Masa agama dibuat lelucon? Nah, Bapak bagaimana? Saya pulang Bapak cari begitu aja, suruh undang ke sini biar orang ketawa. Masa orang ketawa-ketawa di masjid yang nggak jelas juntrungannya? Kata ibu-ibu, sikat. Saya bilang, Bapak gimana sih jadi pengurus masjid kok nggak mendidik orang? Gimana Pak? Saya mau ngelucu atau mau serius? Kalau Bapak bilang serius saya jalanin, kalau lucu saya pulang loh. Masa saya ustaz disuruh ngelucu? Nggak lucu tahu. Tapi ada ustadz yang mungkin cari lucu-lucu supaya ya orang ya hanya pulang di rumah ditanya gimana ustadznya, enak banget, lucu banget, lucunya di bawah, ilmiahnya nggak diterima sama sekali. Masya Allah, kasihan benar ini. Ini namanya sudah bodoh bertambah bodoh. Namanya bodoh kuadrat. Artinya sudah jatuh tertimpa eskalator namanya itu. Nggak boleh. Paham? Sekali lagi, Nabi mengabarkan sesuatu berdasarkan kabar langit. Faham? Karena Nabi asalnya tidak tahu gaib, tapi beliau tahu gaib karena Allah kabarkan kepadanya. Faham? Lihat surat 6 ayat 50.
Jadi Nabi itu asalnya tidak tahu gaib. Faham? Tapi Allah lah yang menginformasikan lewat wahyu. Ya, qul la aqulu lakum inni indi khazainallah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Katakan Muhammad, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku memiliki kunci gudang Allah. Jadi aku tidak bisa menggandakan uang seperti Kanjeng Dimas. Aku tidak mengatakan kepada aku tahu gaib, enggak. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada aku malaikat. Dan aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Karena tidak ada seorang pun yang tahu gaib kecuali Allah saja. Dan Allah tidak pernah menginformasikan perkara-perkara gaib kecuali kepada Nabi yang dia ridhoi. Faham? Jadi tadi Nabi jelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah beliau ini perkara gaib, bukan? Faham? Dan Nabi bicara berdasarkan wahyu. Kalau kita bicara berdasarkan logika Wahyono dan dua putra-putrinya Wahyudi dan Wahyuni. Faham? Jadi asal mulanya Nabi nggak tahu gaib, karena yang tahu gaib hanya Allah saja. Lihat surat 27 An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Termasuk malaikat loh. Faham? Coba lihat surat 72 surat Jin. Kalau bapak-bapak kan Jun, ini surat Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Hanya Allah sajalah yang mengetahui perkara gaib, dan dia tidak memberitahukan kepada siapapun kecuali rasul yang dia ridhai. Faham? Maka perkara-perkara gaib yang Nabi sampaikan tadi semuanya berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berkata di surat yang kelima 3 An-Najm ayat 2 sampai 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Muhammad itu tidak sesat, tidak keliru. Dia tidak berbicara menurut keinginan nafsunya atau menurut orientasi hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jelas? Maka yang Nabi khabarkan itu perkara gaib. Yang jadi pertanyaan adalah mencari satu kebenaran di tengah 72 kesesatan. Perkara mudah atau ringan, Pak? Jawab, jangan melihat-lihat saya aja. Itu perkara mudah atau ringan? Perkara mudah berat atau ringan tadi? Berat kan? Coba lihat, yang 72 pasti dikemas dengan daya tarik yang luar biasa, bukan? Dengan jalan yang satu orisinil, tidak ada penambahan. Faham? Mana yang biasa menarik perhatian ibu-ibu? Jalan yang dipermak atau jalan yang asli? Biasa jalan-jalan yang sudah dihiasi kan? Itu yang lebih condong menarik, bukan? Sehingga kita pun meninggalkan jalan yang sebenarnya. Faham? Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah memberi kita hidayah jalan yang satu itu.